ketika terjadi penganiayaan terhadap hubungan di dalam rumah tangga, segera laporkan. Selebgram Intan Nabila diduga dianiaya suaminya yang berinisial AT. Tindak kekerasan dalam rumah tangga itu terekam kamera CCTV dan diunggah korban melalui akun Instagramnya. AT kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap istrinya, Intan Nabila. AT ditangkap di hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, sekitar 9 jam usai menganiaya istrinya. Gerak cepat Polres Bogor dalam menangani kasus KDRT Intan Nabila ini mendapatkan respon Ade Ratnasari, pengusaha muda dari Sulawesi Selatan. Ade mengapresiasi polisi yang turun langsung menjangkau korban. Menanggapi kasus yang dihadapi oleh Cut Intan Nabila ya. Nah, itu sangat memprihatinkan sih. Kita flashback deh kejadian lalu. Saat salah satu artis besar, kita sebut saja namanya, Rizky sama Lesti, itu termaafkan. Tapi balik lagi ini menjadi contoh, ada lagi kejadian. Bahkan bukan hanya sepasang suami istri yang saling pukul-memukul ini, ya. Tapi anak juga menjadi korban. Masyarakat bisa melihat, anaknya bisa kena tendangan loh. Dan saya sebagai wanita Indonesia, selaku pengusaha, sangat memprihatinkan hal ini. Dan harusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan bahkan seluruh organisasi wanita atau sejajarnya dengan itu langsung gercep memberikan tanggapan terhadap kasus ini. Dan saya sebagai seorang pengusaha, saya dengan senang hati memberikan bantuan 10 PH untuk Cut Intan menghadapi kasusnya secara cuma-cuma. Biayanya ditanggung oleh saya. Ya. Karena apa? Supaya ada efek jerah terhadap terhadap suaminya ini, gitu kan. Sehingga kasus ini tidak akan terulang lagi. Kalau ini termaafkan lagi, maka akan ada berikutnya. Lalu mau sampai kapan? Dan ini dicontohi banyak anak muda loh. Masih banyak anak muda yang akan melakukan pernikahan, dan apakah ini harus jadi contoh? Jadi saya sangat geram melihat tindakan yang dilakukan oleh suami dari Cut, dan saya sangat mengecam. Maka dari itu saya sampaikan kepada teman-teman, saya Ade Ratnasari selaku pengusaha CEO dari Millennial Agency Indonesia memberikan dengan keikhlasan hati 10 penasehat hukum untuk Cut Intan tanpa dipungut biaya. Supaya Cut Intan bisa terbantu, bisa menghadapi kasusnya, dan marilah semua masyarakat Indonesia, terkhususnya para wanita, ibu-ibu di rumah yang memiliki anak, bersatu untuk membela Cut Intan agar tegas terhadap permasalahan ini. Seperti itu. Artinya tidak ada maaf untuk si sang suami melihat kekejian yang dilakukan oleh suami itu dalam videonya kan sudah beredar luas nih. Artinya nggak ada maaf nih untuk si Cut Intan sendiri kepada suaminya atau seperti apa? Ada dua aspek ya. Kalau saya secara pribadi ditanya, apakah ada rasa maaf ketika saya diperlakukan seperti itu? Tentunya sebagai manusia biasa, tidak ada lagi kata maaf. Kenapa? Dia adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya, memperlakukan istrinya seperti binatang. Tapi dalam ajaran agama, kan kita harus bisa memaafkan, legowo. Tapi ingat, bahwa di aturan Indonesia berlaku undang-undang. Jadi boleh memaafkan, tapi undang-undang tetap berjalan. Dan saya minta Komisi Perlindungan Perempuan Anak Indonesia, KPAI, segera ambil tindakan, segera
mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak ada lagi terulang di kemudian hari. Hukuman apa sih yang pantas untuk seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga? Hukuman yang pantas itu biar wewenangnya pihak kepolisian ya, atau pihak pengadilan. Karena kalau ditanya ke saya hanya memberikan komentar sebatas sebagai rasa kemanusiaan, sebagai seorang pengusaha yang prihatin, sebagai seorang perwakilan dari perempuan, seperti itu. Tapi kalau bisa seberat-beratnya. Kak, diduga sebelum melakukan kekerasan si pihak suami menonton video porno dulu gitu Kak. Anggapan Kakak ya Bapak? Itu tugasnya Bapak Kementerian Kominfo agar ke depannya situs-situs porno itu segera diberantas. Tidak hanya fokus kepada judul. Gitu. Saya sedikit emosi, kenapa? Karena saya sebagai perempuan. Bayangkan keluarga kita diperlakukan seperti itu oleh lelaki yang model seperti ini. Jadi menurut saya kalau laki-laki ini sibuk nonton video porno baru habis itu mukulin istrinya, itu udah penyakit gitu. Jadi sebisa mungkin pihak kepolisian, dan saya meminta Bapak Kapolri Republik Indonesia segera menanggapi, memberikan perintah kepada bawahannya agar segera mengusut tuntas kejadian ini. Jadi kalaupun antara pihak ini mungkin setuju, entah di kemudian hari ada rasa maaf memaafkan, itu kembali lagi ke mereka. Tapi saya harap masyarakat di luar sana yang menonton dan menyaksikan video ini, video yang sedang viral ini, itu tidak menjadikan contoh lah. Karena ini tidak pantas untuk dicontoh. Oke, Adik, KDRT kan dalam beberapa tahun terakhir kan marak ya, bahkan beberapa tahun sebelum itu sampai ada yang memutilasi dengan istri sendiri gitu. Terakhir ini yang kemarin kasusnya. Kira-kira apa sih penyebabnya menurutmu di pandangan pribadi sudah? KDRT itu apa sih penyebabnya? KDRT kan bermacam-macam ya. Bisa saja terjadi miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya, antara suami dan istri. Itulah diperlukan dalam suatu hubungan adalah komunikasi. Karena yang namanya pernikahan bukan tentang masalah perasaan lagi. Saya ini belum menikah, tapi yang saya pahami demikian. Hubungan itu perlunya komunikasi. Bukankah salah satu selebgram, bahkan YouTuber besar di Indonesia, ya, kemarin sempat mengalami perceraian akibat kurangnya komunikasi. Paham dong siapa? RC lah. Ya, kurangnya komunikasi. Ketika terjadi salah satu kesalahan komunikasi, itulah yang mengakibatkan kemarahan memuncak atau apa. Dan yang paling penting pesan buat anak-anak muda di luar, terutamanya para wanita, memilih pasangan itu jangan tergesa-gesa. Hanya karena faktor umur, hanya karena faktor kebutuhan, ya akibatnya seperti ini. Ya seperti itu. Oke Kak, kejadian ini kan bukan sekali terulang, ini sudah berulang-ulang. Tapi si Intan ini tidak berani untuk melaporkan, kan? Speak up. Gimana sih supaya ini tidak terjadi pada wanita lain itu? Gimana menurut Kakak harus seperti apa caranya, seperti apa? Berani berbicara. Ya, itulah saya sampaikan kepada teman-teman. Kejadian ini sudah terjadi berkali-kali dan baru hari ini, baru kemarin terekspos dan ketahuan dan akhirnya viral. Nah, pesan untuk saudari Intan sendiri harus tegas, dan untuk masyarakat di luar sana, ketika terjadi penganiayaan terhadap hubungan di dalam rumah tangga, segera laporkan. Untuk apa ada kepolisian? Untuk apa ada KPAI dibentuk? Untuk apa ada lembaga LPAI dibentuk? Ya. Kalau tidak bisa difungsikan. Jadi kenapa harus diam? Ya itu kembali lagi ke personalnya ya. Kalau masih cinta, mau dipukul, bahkan ada yang kasus yang kita ketahui ya, dibunuh pun ya mereka terima. Bahkan pada saat jadi mayat baru ketahuan nih ada pembunuhan.
Nah, di sini kenapa saya memberanikan diri memberikan bantuan kepada saudari Cut Intan 10 PH untuk mendampingi kasusnya karena saya sangat prihatin terhadap apa yang dialaminya dan semoga ini tidak terjadi di kemudian hari. Oke, ada upaya mungkin menghubungi langsung itu kan lewat medsos atau gimana mencari tahunya? Oke, kalau untuk menghubungi saudari Intan mungkin Mbak Intan saat ini lagi dalam keadaan trauma, tapi saya sudah notice di IG saya bahwa saya mau memberikan bantuan hukum, memberikan fasilitas 10 lawyer, dan itu secara cuma-cuma. Kalau misalkan saudari Intan melihat berita ini, silakan langsung berkomunikasi dengan saya melalui DM saya, melalui WA saya yang bisa dikontak ke teman-teman yang sudah ini kan. Jadi menurut saya kali ini harus tegas gitu. Jadi tidak boleh semena-mena perempuan di Indonesia ini diperlakukan seenaknya, semaunya pasangannya. Ketika marah sedikit gampar, ketika marah sedikit gimana? Jadi ya, kalau saya secara pribadi sebagai wanita sangat tidak setuju dan sangat mengecam perbuatan ini. Gitu. Oke, Kade, langkah yang dilakukan oleh Cut Intan itu cukup gitu ya, dikatakan dia menaruh kamera CCTV di kamar. Mungkin karena sering kejadian, jadi itu langsung terekam. Jadi bukti-buktinya cukup kuat. Menurut Kade seperti apa? Jadi tidak melalui dengan visum lagi, udah ada bukti-bukti gitu. Kalau menurut saya ya masalah CCTV yang di kamarnya itu ya cukup pintar ya, cerdas. Mungkin bisa saja hal itu dilakukan untuk mengawasi anaknya juga. Kebetulan terjadi di situ, ya terekam lah. Ya seperti itu. Jadi kita tidak bisa, saya sendiri secara pribadi tidak bisa mengasumsikan bahwa sengaja dipasang untuk merekam perbuatan suaminya. Kalau begitu berarti dia sudah harusnya nggak perlu pasang rekaman, tinggal melapor. Kan ada bukti visum, meskipun nggak ada rekaman, bukti visum ada, polisi pasti dengan gerakan cepatnya akan menanggapi. Banyak kok kejadian pemukulan tanpa ada rekaman ditanggapi kok. Sebagai pengusaha, sebagai wanita, sebagai generasi muda, saya sangat apresiasi Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit, atas kinerja pihak kepolisian yang segera, cepat, dan tanggap terhadap kasus ini. Dan itu saya sangat apresiasi. Begitu.